Kalau Anda lihat berita hari ini, Timur Tengah tuh sering banget kelihatan kayak papan catur raksasa yang lagi kebakaran. Penuh konflik, kekerasan yang susah banget diurai, terus perang proksi yang jujur aja membingungkan banget. Benar, dan gampang banget buat ngerasa kewalahan kan? Kayak, ayo udahlah, emang wilayah itu isinya konflik terus. Tepat. Tapi, nah kalau Anda mau nyingkirin semua lapisan kerumitan itu, disederhanain aja nih, banyak dari kekacauan geopolitik hari ini tuh sebenarnya bermuara pada satu krisis eksistensial. Krisis yang udah mulai dari awal abad ke-20. Iya, ada satu pertanyaan besar yang ngegantung. Siapa sih yang sebenarnya berhak memimpin dunia Islam? Nah, itu dia intinya. Dan dari ruang hampa itulah muncul dua kekuatan besar yang nyoba jawab tantangan ini, yaitu Arab Saudi dan Iran. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Betul sekali. Ongkar mesin sejarahnya, dan eksplorasi kita ini didasarkan banget dari analisis video yang komprehensif dari Imam Tom Fecin dari Yakin Institute. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, saya merasa perlu ngingetin ini ke Anda yang lagi dengerin. Materi yang kita bedah dari sumber ini sangat sensitif. Sejarahnya berdarah dan kompleks. Iya, nggak main-main sejarahnya. Makanya, peran kita di sini tuh murni melaporkan dan membedah fakta akademisnya aja. Kita nggak lagi memihak siapa-siapa, apalagi nentuin siapa yang benar dan salah. Kita cuma bongkar sejarah ideologi mereka berdasarkan analisis sumber kita. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari model yang pertama dulu, Arab Saudi. Saya tuh selalu takjub ya sama evolusi mereka. Evolusi dari milisi ke negara modern. Iya, bener banget. Negara Saudi ketiga kan resmi berdiri tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz. Tapi tulang punggung militer yang bawa dia ke kekuasaan itu milisi gurun fanatik yang namanya Ikhwan. Betul, dan Ikhwan ini benar-benar radikal pada masanya. Mereka pakai unta, bawa pedang, tapi nekat mau ekspansi militer terus. Padahal waktu itu Inggris sudah punya pesawat tempur kan? Tepat. Dan ini nunjukin kalau Ikhwan tuh punya idealisme murni yang benar-benar buta sama realitas geopolitik. Buat mereka, ekspansi agama itu nggak boleh dihalangi sama yang namanya perbatasan buatan barat. Ini tuh mirip kayak analogi bisnis ya kalau dipikir-pikir. Kayak ada sebuah perusahaan rintisan atau startup gitu yang radikal banget. Gimana tuh maksudnya? Jadi startup ini agresif, disruptif, nggak peduli aturan. Terus tiba-tiba mereka menang dan jadi perusahaan raksasa. Sang CEO, dalam hal ini Raja Abdul Aziz, akhirnya nyadar kalau mentalitas awal yang terlalu beringas ini justru bakal ngancurin perusahaannya sendiri. Wah, analogi yang pas banget sih itu. Iya kan? Jadi dia terpaksa mecat, atau secara harfiah, mengarangi para pendiri awalnya yang radikal itu, demi menjaga stabilitas status quo. Bener nggak dari sisi sejarahnya? Sepenuhnya benar. Anda nggak bisa menjalankan negara modern, negosiasi di meja global, kalau militer Anda sendiri bertingkah kayak pemberontak tanpa komando. Masuk akal. Negara harus bertahan hidup dulu. Iya, menumpas Ikhwan itu jadi momen mekanis di mana semangat agama terpaksa tunduk sama kalkulasi rasional sebuah negara bangsa. Nah, dari situ kita transisi ke era yang sering disebut puncak panislamisme mereka. Era Raja Faisal di pertengahan 60-an sampai 75. Beliau ini unik banget. Benar, Raja Faisal itu mencoba menyeimbangkan rasionalitas negara sama peran kepemimpinan ummah. Dia ngebut modernisasi infrastruktur, tapi anti banget sama westernisasi. Ada satu cerita lucu dan tajam banget dari sumber kita soal ini. Waktu itu Syah Iran yang pro-barat banget ngirim surat ke Raja Faisal. Intinya, dia bilang, kerajaan Saudi bakal runtuh kalau wanita nggak dibolehin pakai rok mini. Oh iya, balasan Raja Faisal itu legendaris banget. Gimana tuh balasannya? Dia cuma bilang gini, Anda adalah Syah Iran, bukan Syah Prancis. Wah, telak banget itu. Ngetawain kompleks inferioritas Syah Iran terhadap Eropa ya. Benar, dan Raja Faisal ngebuktiin idealisme pan-islamismenya nggak cuma lewat sindiran. Tahun 1947 di PBB, dia keras banget tentang Zionisme. Dan puncaknya pasti embargo minyak 73 kan? Betul sekali. Dia berani motong pasokan minyak ke negara-negara yang dukung Israel. Ekonomi Barat beneran terguncang saat itu. Itu momen di mana Saudi pakai kekuatan geopolitik aslinya demi ngebela isu ummah. Tapi sayangnya, euforia ini nabrak tembok realitas keras di tahun 1979 ya. Nah, jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, tahun 79 itu benar-benar ngubah DNA kebijakan Saudi selamanya. Ada 3 peristiwa yang bikin panik.
Revolusi Iran pasti salah satunya kan? Iya, pertama revolusi Iran, kedua ada penyanderaan tragis di Masjidil Haram oleh kelompok ekstremis. Dan yang menyusul kemudian ancaman invasi Perang Teluk waktu Irak masuk ke Kuwait. Wah, ancamannya langsung di ambang pintu perbatasan mereka tuh. Dia merasa nyawanya di ujung tanduk, jadi mereka memprioritaskan kelangsungan hidup rejim di atas segalanya. Jadi mereka ngundang militer Amerika Serikat. Tepat, mereka masuk ke bawah payung keamanan Amerika. Tunggu, ini narik banget. Berarti mereka secara sadar nukar peran kepemimpinan militer Islam demi keamanan internal dari AS. Terus sebagai gantinya, mereka banting setir ke soft power gitu. Analisis yang tajam. Iya, mereka mulai menggaungkan gelar penjaga dua kota suci. Legitimasi mereka digeser dari geopolitik aktif jadi pelayanan administratif agama. Makanya mereka nyuntikin dana gila-gilaan buat perluas Masjidil Haram ya. Dari kapasitas 50.000 jadi hampir 2 juta orang. Betul, itu adalah kompensasi bertahan hidup yang klasik. Nah, karena tadi Anda nyebut revolusi Iran tahun 79, bikin Saudi panik, ini momen pas buat kita lihat sisi lain dari papan catur ini. Mari kita bedah Iran. Media sering banget ngebingkai revolusi Iran itu kayak kegilaan agama yang muncul tiba-tiba. Tapi dari sumber kita, trauma masyarakat Iran tuh udah mendiri jauh sebelum itu kan? Mendidih banget, latar belakangnya itu penderitaan panjang. Iran dieksploitasi habis-habisan sama Inggris dan Rusia secara historis. Dan ada intervensi CAI juga tahun 53, Operasi Ajax. Tepat, waktu itu Iran punya Perdana Menteri demokratis, Mossadegh, yang berani menasionalisasi minyak Iran dari tangan Inggris. Jelas ini bikin Barat marah. Terus CIA dan intelijen Inggris bikin kudeta buat gulingin dia kan? Demi minyak? Iya, dan mereka memasang kembali Syah yang sangat pro-Barat dan otoriter. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik nih buat saya. Sering banget di media sosial tuh viral foto-foto Iran era 60-an. Oh, yang foto wanita pakai rok pendek di kafe itu? Iya, bener. Banyak yang memuji itu sebagai era keemasan kebebasan. Tapi sumber analisis kita mencatat realitas yang jauh lebih kelam dari foto-foto itu. Sangat kelam, itu yang disebut revolusi putih oleh rezim Syah, itu bukan kebebasan progresif yang organik, melainkan sekularisasi paksa yang brutal. Pakai polisi rahasia ya, Safak kalau nggak salah. Betul, Safak. Mereka nyiksa, ngebunuh, dan nahan siapa aja yang nolak budaya barat ini. Tekanan inilah yang akhirnya memicu ledakan revolusi tahun 79 dan kembalinya Ayatollah Khomeini. Terus pas mereka bikin konstitusi baru Republik Islam, semangatnya kan pan-islamisme nih. Ngebela seluruh umat Islam dari imperialisme. Tapi ada kontradiksi internal yang gede banget di sini. Kontradiksi strukturalnya ya. Konstitusi mereka menjanjikan payung untuk seluruh ummah, tapi identitas negaranya terkunci ketat pada teologi Syiah 12 imam atau Twelver. Nah itu, secara logika, gimana Anda bisa memimpin mayoritas Sunni global kalau sistem ulamanya spesifik banget di satu sekte? Nggak bisa. Dan disinilah ketegangan antara nasionalisme sekuler, pan-islamisme, dan identitas sektarian itu mulai retak. Apa ini alasan kenapa perang Iran-Irak di tahun 80-an mengubah arah ideologi mereka? Benar sekali. Waktu Saddam Hussein nginvasi Iran, meskipun Saddam itu Ba'athis sekuler, konfliknya langsung dibingkai dunia sebagai Sunni melawan Syiah. Karena Saddam didukung Barat dan negara-negara Arab buat menghentikan efek domino revolusi Iran ya. Tepat, Iran dikeroyok dari segala sisi untuk bisa bertahan hidup dan memobilisasi rakyat buat mati di garis depan. Narasi pan-islamisme mereka akhirnya terpaksa diganti dengan narasi sektarian yang emosional. Jadi dari Islam melawan imperialisme menyusut jadi sekedar sentimen sekte buat bertahan hidup. Sayangnya begitu. Dan ketegangan ideologis antara negara bangsa sama agama ini tuh nggak cuma terjadi di atas kertas ya. Kalau kita lihat dari sumber kita, konflik ini memakan korban nyata waktu diterapkan di geopolitik, khususnya di Irak dan Suriah. Ya, medan perang proksinya. Mari kita lihat Irak pasca invasi Amerika Serikat tahun 2003. Ini momen di mana semuanya hancur berantakan. Amerika nerapin kebijakan debaatification yang kontroversial banget itu ya. Betul, mereka membubarkan militer Irak secara total. Dalam semalam aja, 1,5 juta tentara Irak yang mayoritas Sunni jadi pengangguran dan kehilangan masa depan. Wah, nyiptain ratusan ribu pria terlatih bersenjata yang marah besar, itu resep sempurna buat pemberontakan. Terus Iran manfaatin momen ini. Sangat. Iran melihat peluang emas saat Amerika kebingungan,
Mereka mulai membangun ulang Irak sebagai negara klien, dipimpin oleh milisi Syiah pro-Iran kayak Brigade Badr. Ini bawa kita ke fakta kelam dari sumber yang bikin merinding. Penindasan dari milisi pro-Iran ini saking brutalnya. Ada politisi Irak yang bilang gini, Kutipan soal ISIS ya? iya, dia bilang populasi Sunni saat itu mulai mikir kalau Islamic State atau ISIS itu adalah kejahatan yang lebih ringan dibanding milisi Syiah ini. Bayangin betapa putus asanya mereka. Dan hal yang sangat menarik sekaligus ironis di sini adalah Iran selama ini nyebut Amerika sebagai setan besar. Iya, retorika anti-Amerika mereka kan kenceng banget. Tapi waktu ISIS muncul, Iran dengan senang hati meminjam retorika perang melawan teror ala Amerika Serikat. Oh wow, jadi mereka pakai dalih ngejar teroris buat menutupi agenda milisi mereka. Betul. Dengan kedok memburu ISIS, milisi mereka secara efektif melakukan pembersihan populasi Sunni di kota-kota Irak. Dan tragedi pembersihan demografis ini, sayangnya nyebrang juga ke Suriah di tahun 2011. Waktu rezim Bashar al-Assad ngebom rakyatnya sendiri, Iran masuk bawa proksinya, Hizbullah, dan lain-lain. Ya, untuk menyelamatkan rezim Assad. Dan coba perhatikan nama pasukan yang mereka bawa. Namanya Tentara Pembebasan Syiah kan? Bukan Tentara Pembebasan Islam. Itu aja udah nunjukin warna aslinya. Tepat. Tujuannya bukan lagi persatuan ummah, tapi mengamankan koridor geopolitik. Dan ini dibuktikan dengan statistik yang sangat mengejutkan dari akademisi Hussein Ibrahim Kutib. Ini data yang ngebahas demografi antara 2011 sampai 2016 itu kan? Betul. Di 6 wilayah pemerintahan Syria, Kutib menemukan bahwa populasi Sunni anjlok dari 69% menjadi 52%, sementara populasi Syiah dinaikkan dari 1% jadi 14%. Hah, naiknya drastis banget. Terus di daerah Homs lebih gila lagi kan datanya? Sangat radikal. Di Homs, populasi Sunni yang awalnya mayoritas di angka 64% dihancurkan sampai cuma tersisa 21%. Dari 64 ke 21%, itu bukan kebetulan akibat perang doang, itu pembersihan etnis yang terencana. Sepenuhnya rekayasa demografis demi mengamankan wilayah pengaruh. Jadi, apa arti dari semua ini? Kalau kita narik kesimpulan dari sumber materi kita hari ini, sejarah tuh berulang kali ngebuktiin satu hal. Apa tuh? Negara bangsa modern, entah itu Saudi atau Iran, pada akhirnya selalu menjadikan kelangsungan hidup negara mereka sendiri sebagai prioritas utama. Agama cuma diinstrumentalisasi buat kepentingan itu. Kesimpulan yang sangat akurat. Ada kutipan dari pemikir postkolonial Gayatri Spivak yang dirujuk oleh sumber kita yang merangkum ini dengan sempurna. Gimana kutipannya? Spivak menyebut peran entitas seperti Iran ini sebagai sangat diperlukan sekaligus tidak memadai atau indispensable and inadequate. Diperlukan karena berani ngelawan imperialisme barat, gitu? Iya, diperlukan untuk melawan diktator dukungan barat. Tapi sangat tidak memadai karena gagal menciptakan visi pemerintahan Islam yang adil, alih-alih mempersatukan mereka justru terjebak dalam kekerasan sektarian dan pembersihan etnis. Masuk akal banget. Jadi buat Anda yang lagi dengerin, ini intisari yang harus diingat kalau Anda lagi baca berita geopolitik hari ini. Jangan langsung percaya sama narasi besarnya ya. Benar, sering banget narasi kayak anti-imperialisme atau perlawanan itu cuma dipakai sebagai tameng. Tameng buat nutupin kebijakan kekerasan sektarian yang aslinya cuma ngutamain kepentingan geopolitik satu negara aja. Mereka mengorbankan banyak nyawa demi perbatasan dan pengaruh regional. Betul sekali. Dan ini ninggalin satu pertanyaan besar buat Anda semua pikirin sendiri di rumah yang melampaui analisis sumber kita hari ini. Pertanyaan yang provokatif pastinya. Kalau bentuk negara bangsa itu selalu memaksa pemerintah untuk mengorbankan idealisme agama demi politik perbatasan dan kelangsungan hidup rezim, mungkinkah umat Islam global di abad ke-21 ini sebenarnya butuh bentuk kepemimpinan baru? Kepemimpinan yang kayak gimana? Sebuah model kepemimpinan yang sama sekali nggak terikat pada wilayah geografis atau berlindung di balik bendera satu negara manapun. Coba Anda renungkan. Terima kasih sudah menyelam bersama kami hari ini di Eksplorasi Mendalam ini.